Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Honda Racing Corporation dikabarkan menawarkan kontrak bernilai 30 juta euro atau 574,4 miliar rupiah kepada Pedro Acosta untuk membela tim pabrikan mereka, Honda HRC Castrol. Awal musim ini masa depan Acosta terus dipertanyakan. Ia jadi sorotan sejak KTM mengalami krisis finansial. Kasus ini diduga mempengaruhi pengembangan RC16. Situasi ini pun memicu spekulasi mengenai masa depan Acosta. Acosta yang menjalani debut MotoGP pada 2024 masih memiliki sisa kontrak dengan KTM untuk 2026. Namun, HRC dikabarkan bersedia membeli kontrak tersebut dari KTM demi bisa mendapatkan tanda tangan juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023 tersebut. Tak hanya itu, HRC juga digosipkan bersedia membayar Acosta dengan gaji 30 juta euro untuk 3 musim, yang berarti 10 juta euro per musim. Yakni nilai gaji yang tergolong besar untuk pembalap muda seperti Acosta. Rider tim Castrol Honda, Luca Marini, menyadari bahwa timnya masih memiliki banyak kekurangan untuk bisa kembali bersaing di papan atas MotoGP. Pada balapan terakhir di GP Qatar, adik tiri Valentino Rossi tersebut mampu menuntaskan balapan dengan menduduki finish di urutan ke-10. Hasil tersebut membuat Marini menjadi penunggang Honda terbaik kedua, usai Johann Zarco yang finish di tempat keempat. Kendati demikian, Marini merasa bahwa timnya masih punya segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim berlogo sayap tunggal itu, mengingat performa RC23 masih belum mumpuni. Salah satu kendala yang masih terasa adalah top speed motor, di mana Marini kesulitan untuk bersaing di lintasan lurus. Bos Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, meyakini bahwa timnya memiliki dua pembalap terbaik di MotoGP saat ini. Pada balapan terakhir di MotoGP Qatar 2025, dua rider pabrikan Ducati tampil apik dan berhasil merebut podium 1 dan 2. Marc sukses memenangkan balapan, sementara Pecco Bagnaia berhasil menempati urutan kedua. Kepada Diario AS, Tardozzi pun mengaku sangat terkesan pada performa Marquez yang mencatatkan ritme balap menakjubkan meski harus bertarung dengan yang lain. Selain itu, menurutnya sikap tenang Bagnaia juga jadi kunci penting dalam meraih podium. Dan menariknya, pria asal Italia tersebut juga memberikan julukan baru untuk kedua ridernya. Tardozzi menyebut bahwa skuadnya memiliki raja dan pangeran. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, meminta kepada Francesco Bagnaia agar tidak menjadi pembalap yang manja. Pecco Bagnaia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen, Marc Marquez, yang sudah mengumpulkan 123 poin. Kepada Crash, Tardozzi sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak mau ambil pusing dalam persaingan dua pembalapnya. Manajer Ducati Lenovo itu justru menyoroti kesulitan yang kerap dialami Francesco Bagnaia. Tardozzi tidak ingin Bagnaia menjadi manja karena terus mengeluhkan masalah motor. Dia ingin 2 kali juara dunia MotoGP itu bekerja sama dengan Ducati untuk menemukan solusi bersama. Francesco Bagnaia mengakui telah membuat kesalahan fatal pada pagelaran MotoGP Qatar. Sebagaimana diketahui, di sesi kualifikasi Bagnaia sempat terjatuh sehingga hanya mampu mendapatkan waktu terbaik ke-11. Posisi start kurang ideal itu lantas berdampak pada performanya di sesi sprint race ataupun balapan utama. Pada sprint race, ia hanya mampu finish ke-8 saja. Sementara pada balapan utama, ia masuk posisi 3 besar sebelum akhirnya naik 1 posisi ke runner-up usai Maverick Viñales terkena penalti.
Menanggapi hasil kualifikasinya yang buruk, Bagnaia mengatakan bahwa dirinya akan belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi ke depannya. Bos Red Bull KTM Tech3, Hervé Poncherel, mengaku tidak bisa tidur gara-gara hukuman 16 detik yang diterima Maverick Viñales dalam balapan utama MotoGP Qatar 2025. Sebagaimana diketahui, Viñales yang melewati garis finish di posisi kedua dijatuhi hukuman penalti 16 detik oleh FIM Stewards akibat kedapatan melanggar batas minimum tekanan ban yang ditentukan Michelin. Alhasil, Viñales dinyatakan finish di posisi 14. Kepada GP1, pria asal Prancis ini mengaku sampai tidak bisa tidur selama 2 hari gara-gara kepikiran insiden ini. Saya sudah jadi pemilik tim selama 40 tahun. Pada masa-masa itu saya mengalami momen naik turun. Namun jika Anda bertanya bagaimana perasaan saya soal hukuman penalti 16 detik Maverick, saya tak perlu berpikir 2 kali. Saya meletakkan penalti ini di 3 insiden terburuk kami. Ini terus-terusan membuat tim dan saya kepikiran. Jujur saya tidak tidur 2 hari. Saya tidak tidur 2 malam sejak Minggu. Saya tak bisa memikirkan hal lain. Enea Bastianini mengeluhkan kecepatan motornya yang dianggapnya lambat pada pagelaran MotoGP Qatar 2025. Dalam balapan utama yang berlangsung di sirkuit Losail itu, Bastianini sejatinya berharap bisa tampil kompetitif. Sayangnya setup dari motor RC16 tunggangannya masih tidak membuatnya nyaman di atas lintasan balap. Ia tidak bisa menggeber motornya dengan maksimal dan hanya bisa finish di posisi 12. Rider bernomor 23 itu terpaut jauh dengan rekan setimnya, yakni Maverick Viñales yang sempat finish runner-up sebelum terkena penalti karena masalah tekanan ban. Kepada crash, Bastianini sendiri merasa kecewa dan berharap KTM bisa segera membantunya bangkit dari keterpurukan. Rider Monster Energy Yamaha, Alex Rins mendapat kesialan di balapan utama MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Start dari posisi ke-9 di grid, Alex Rins berusaha mempertahankan posisinya sejak awal. Tapi rider Yamaha itu terjebak dalam pertarungan sengit di lini tengah. Yang mengejutkan, dalam satu tahap, Rins merosot jauh dari posisi ke-6 ke 19 hanya dalam waktu 0,7 detik. Ternyata Rins mengalami kejadian yang tidak biasa. Dia terhantam batu yang membuatnya kesakitan di MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Dalam akun media sosialnya, rider Spanyol itu memposting foto lengannya yang lecet dengan menulis caption, "Benturan batu besar." Usai berjuang keras dengan menahan rasa sakit, pada akhirnya Rins sendiri berhasil mengamankan posisi ke-12 pada balapan utama MotoGP Qatar. Ex-rider MotoGP Alex Barros menyarankan agar Jorge Martin melupakan kejuaraan musim ini. Martin mengalami kecelakaan parah dalam balapan utama MotoGP Qatar 2025 yang membuatnya mengalami cedera parah berupa patah tulang rusuk. Dilansir dari Motosan, Barros pun cukup prihatin dengan kecelakaan yang menimpa Martin, mengingat dia baru saja melakukan comeback. Ia pun menyarankan Martin untuk melupakan kejuaraan dan fokus pada pemulihan. Sayang sekali Martin mengalami cedera. Dia perlu waktu untuk pemulihan. Ini memang pahit, tapi dia harus hadapi kenyataan. Lebih baik istirahat dan kembali saat sudah pulih dalam kondisi lebih tenang. Lando Norris merasa bingung tidak bisa meraih kemenangan secara konsisten di awal musim Formula One 2025. Setelah membuka musim dengan kemenangan manis, Lando Norris tidak pernah menang lagi. Ia hanya finish kedua di GP Cina dan GP Jepang. Kemudian pada seri terakhir di GP Bahrain, performanya justru semakin turun dengan hanya bisa finish ketiga. Meski masih memimpin klasemen sementara saat ini, tetapi Norris sendiri bingung apa yang membuatnya tidak bisa meraih kemenangan secara stabil.
Ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak punya jawaban, jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan yang baik. Saya yakin bahwa saya memiliki semua hal itu. Hanya saja karena suatu alasan saya tidak dapat menunjukkannya dan tidak dapat mengemudi dengan cara yang saya inginkan.